السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 187-188, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabaduhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian terhadap ahlul kitab, hendaklah kalian sungguh-sungguh menyampaikan, menjelaskan apa yang ada dalam kitab ini kepada manusia. Wala taktumunah, dan jangan kalian sembunyikan. Fanabaduhu wara'a dhuhurihim, ternyata mereka justru melemparkan perjanjian tersebut, membuangnya di belakang punggung-punggung mereka. Dan itu karena mereka ingin mendapatkan keuntungan yang sedikit, yakni yang enggak ada nilainya, keuntungan duniawiyah. Fabi'sa ma yashtarun, maka itu adalah sejelek-jelek apa yang mereka ambil, sejelek-jelek apa yang mereka tukar. Bagian mereka di akhirat yang kekal abadi mereka korbankan untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah yang sementara, yang sifatnya semu, tidak hakiki. Maka ini barakallahu fikum, faedah yang sangat jelas sudah kita singgung kemarin, bahwa setiap orang yang diberi kitab, termasuk kita umat Islam diberi Al-Quran, wajib menjelaskannya pada manusia. Jangan ada yang disembunyikan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kita perlu catat faedah dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata beliau, wa fi hadza tahdhirun lil ulama an yasluku maslakahum. Di sini ada peringatan bagi orang-orang yang berilmu, para ulama dan ahlul ilmi, orang-orang yang punya ilmu. Peringatan an yasluku maslakahum, agar jangan mereka menjalani jalannya ahlul kitab. Jangan menjalani jalan mereka para ahlul kitab, yaitu menyembunyikan ilmu, melemparkan perjanjiannya di belakang punggung-punggung mereka,
Bahkan dalam ayat lain melemparkan kitabnya di belakang punggung-punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Maka hati-hati wahai para ulama, wahai para ustaz, wahai para da'i, wahai orang-orang yang berilmu, jangan menjalani jalannya Yahudi. Fayusibahum ma asabahum, kata Ibnu Katsir, karena niscaya akan menimpa mereka apa yang menimpa Bani Israel. Akan diadab dengan adab yang sama dengan apa yang Allah timpakan pada mereka ahlul kitab. Wa yasluk bihim maslakahum, ketika menjalani jalan mereka maka akan mendapatkan akibat seperti akibat mereka. Fa'alal ulama an yabdulu ma biaidihim minal ilmin nafi', kata Ibnu Katsir selanjutnya rahimahullah, maka hendaklah para ulama menyampaikan apa yang ada di tangan-tangan mereka, menyampaikan ilmu yang ada pada mereka dari ilmu nafi'ah, dari ilmu yang bermanfaat ini, ad-dal 'alal 'amal salih, ilmu yang membimbing ke jalan amal saleh. Wala yaktumu minhu syai'a, maka hendaklah jangan menyembunyikannya sedikit pun. Demikian kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Tafsirul Azim. Kemudian beliau berkata, faqad warada fil haditsil marwi min turuqin muta'addidah, kata Ibnu Katsir, dan banyak hadis-hadis dari jalan yang berbeda-beda, dari jalan yang banyak pula dari Nabi SAW, ancaman bagi mereka yang menyembunyikan ilmu. Di antaranya kata beliau, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Siapa yang ditanya tentang ilmu agama kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut, maka niscaya akan dililit dengan lilitan api neraka. Demikian kata Ibnu Katsir. Hadisnya banyak, jalannya juga banyak, riwayat-riwayatnya juga banyak. Rasulullah SAW mengancam mereka yang menyembunyikan ilmu. Maka siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu agama, maka hendaklah dijawab dengan jelas gamblang. Kalau itu halal, katakan halal. Kalau itu haram, katakan haram. Jangan ragu-ragu, jangan dibikin samar, jangan dibikin tidak jelas. Ya halal sih halal tapi haram, haram sih haram tapi halal. Terus maksudnya apa? Membikin bingung umat, membikin bingung kaum muslimin. Dosa. Dia menyia-nyiakan amanah. Karena setiap dai, setiap ustaz, setiap kiai di pundaknya ada amanah. Apa amanahnya? Menyampaikan ilmu yang dia sudah ketahui, menyampaikan ayat yang juga dia sudah tahu, menyampaikan hadis yang sahih yang dia sudah tahu. Sampaikan. Kalau itu halal, katakan halal. Kalau itu haram, katakan haram. Kasihan kaum muslimin, mereka selalu berdoa. Apa doa mereka? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kata kaum muslimin, jelaskan kepada kami yang hak adalah hak dan bantulah kami untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan terangkan pada kami yang batil itu benar-benar kebatilan agar aku bisa menghindarinya, dan bantulah aku untuk bisa menjauhinya. Ini doa kaum muslimin mengharapkan kejelasan. Arinal haqqa haqqan wa arinal batila batilan, jelaskan pada kami yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Maka di antara asbab datangnya kejelasan mana yang hak mana yang batil adalah para ulamanya menjelaskan. Di antara asbab yang bisa menerangkan kepada mereka kejelasan mana hak mana batil adalah mereka orang-orang yang berilmu, para da'inya, para ustadznya, para kiainya, menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, tidak disembunyikan, tidak diselewengkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya masih faedah dari Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah selanjutnya,
Bahwasanya disinilah Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tahsabanna alladziina yafrahun bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Jangan anggap kalian bisa selamat, jangan kira kalian bisa selamat orang-orang yang dalam keadaan gembira dengan apa yang mereka lakukan, menyembunyikan ilmu kemudian gembira. Tidak kita kasih tahu, rasain, tidak kami beritahu. Gembira, Yahudi gembira ketika menyembunyikan ilmu dari Rasul. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyembunyikan ilmu dari Rasul mereka, yaitu dari Musa alaihi salam, dari kitab Tauratnya. Rasulullah SAW menanyakan pada mereka, bukankah ada dalam kitab kalian? Mereka tidak menjawab, bahkan menjawab dengan sebaliknya, enggak ada pada kami, padahal ada. Tentang hukum rajam, bukankah ada pada kalian? Enggak ada pada kami, kata mereka. Yaktumuna al-ilm wa hum ya'lamun, mereka menutupi ilmu dalam keadaan tahu. Ikhwan ibn a'azakumullah, diharamkannya riba. Rasulullah SAW juga menyatakan ada di kitab kalian, bukankah ini ada dalam Taurat kalian? Mereka mengatakan lagi tidak ada, kami sudah cari semuanya tidak ada. Kadzab. Kemudian gembira, Muhammad kita bohongi, kaum muslimin kita bohongi, kata mereka dengan gembiranya. Kata Allah, la tahsabanna, jangan kalian kira kalian bisa selamat dari adab Allah. Ikhwani fillah a'azakumullah, ada asbab nuzul ayat ini dikisahkan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, sa'alahumun nabi, Nabi pernah bertanya pada mereka an syai'in, tentang sesuatu, bukankah ada pada kitab kalian? Fakatamuhu iyahu, maka mereka pun menutupinya, menyembunyikannya, dan menyatakan dengan sebaliknya. Wa farihu bima atau min kitmanihim ma sa'alahum anhu, dan mereka gembira ketika mereka bisa membohongi Rasulullah SAW. Mereka gembira ketika mereka berbuat sesuatu yang sangat jelek, yaitu kitman al-ilmi, menyembunyikan ilmu. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dalam tafsirnya, dan juga dalam riwayat Muslim dan Tirmidzi dan juga Nasai dalam tafsir mereka. Dan juga ini dalam kitab tafsir mereka, kitab sunan mereka, dan kitab sahih mereka ada bab-bab. Dan di antara babnya ada bab tafsir. Jangan dikira kitab tafsir mereka punya kitab khusus tafsir, bukan itu maksudnya. Ya, di dalam kitab tafsir, di dalam kitab sahih mereka atau kitab sunan mereka. Demikian pula Ibnu Abi Hatim, demikian pula Ibnu Khuzaimah, demikian pula Hakim dalam Mustadraknya, demikian pula Ibnu Mardawai. Kulluhum, semuanya meriwayatkan kisah ini dari Abdul Malik Ibn Juraid, mirip seperti itu. Ketika Rasulullah SAW bertanya, bukankah ada pada kitab kalian? Mereka berbohong, mereka menyembunyikan ilmu, mereka menutupinya. Padahal sudah diadakan perjanjian oleh Allah, wa id akhadallahu mitsaq alladziina utul kitab. Bukankah Allah sudah mengambil perjanjian atas mereka ahlul kitab, la tubayyinunnahu linnas, hendaklah kalian terangkan pada manusia, wala taktumuna, dan jangan kalian sembunyikan. Ternyata mereka berkhianat, mengkhianati perjanjian tersebut. Mereka lemparkan di belakang punggung-punggung mereka, kemudian mereka berkata dengan dusta, tidak ada dalam kitab kami, padahal ada. Setelah itu lebih jeleknya lagi, gembira dengan perbuatan itu. Yafrahun bima atau, mereka gembira dengan apa yang mereka lakukan. Ikhwani fillah a'azakumullah. Kemudian sebaliknya, yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka untuk dipuji dengan apa yang mereka tidak perbuat. Dua sifat dari sifat Yahudi, dua sifat dari sifat ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang pertama, berbuat kejelekan, menyembunyikan ilmu dan gembira dengan itu. Dengan perbuatan jahatnya, pengkhianatannya, mereka gembira.
Yang kedua, ingin dipuji dengan apa yang mereka tidak perbuat. Kami orang yang berpegang dengan kitab Allah, padahal tidak. Kami pengikut Nabi Musa alaihissalam, ingin dipuji, padahal tidak mengikuti Nabi Musa. Mereka mengkhianati ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengkhianati kitab yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Tetapi ingin dipuji sebagai ahlul kitab. Kami ahlul kitab. Yuridun an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun keinginan untuk dipuji secara umum, maka berbeda dengan keinginan dipuji yang ada di dalam ayat ini. Kisahnya diriwayatkan juga oleh Bukhari dalam sahihnya dengan sanadnya sampai kepada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala anna rijalan minal munafiqin fi ahdi Rasulullah sallallahu kanu idza kharaja Rasulullah sallallahu ila al-ghazwi. Dulu kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dulu orang-orang munafiqin di zaman Rasulullah sallallahu ketika kaum muslimin berangkat berperang fi sabilillah, takhallafu anhu. Para munafikin ini takhallafu, tidak ikut perang dengan 1001 macam alasan. Wa farihu bimaq'adihim, dan mereka gembira mereka tidak ikut perang. Enak enggak ikut perang, selamat kita, tidak berangkat. Bisik-bisik sesama mereka dengan gembira kalau mereka berhasil menipu Rasulullah SAW, berhasil menipu kaum muslimin, berhasil menghindar dari jihad fisabilillah. Ini awalnya. Ini ayat apa ini? Masuknya yang pertama. Yani yafrahuna bima atau, gembira dengan apa yang mereka lakukan dari kejelekan-kejelekan. Sekarang yang kedua, idza qadima Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW datang dari perang, mereka berduyun-duyun datang, ya Rasulullah, i'tadaru, minta udzur, kami sibuk, kami ini nggak bisa, padahal kami ingin sekali berangkat, kami itu sudah siapkan peralatan perangnya, kami sudah siapkan pedangnya, tapi kami diganggu oleh ini, kami ada keshalangan itu, kami memiliki halangan-halangan, doakan, mintakan pada Allah agar Allah mengampuni kami. Wallah, memakai sumpah dengan nama Allah padahal dusta. Yahlifuna billah. Ini khairuddin azakumullah sifat yang kedua. Apa itu? Yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ingin dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Apakah mereka benar ingin berangkat? Tidak. Dusta dia. Apakah mereka sungguh-sungguh ingin berangkat, sudah mempersiapkan senjatanya, sudah mempersiapkan segala keperluannya untuk jihad, kemudian terhalang? Kadzab. Dusta. Tetapi ingin dipuji. Akhirnya mereka yang tidak tahu memujinya, kasihan. Mudah-mudahan kau dapat niatnya. Sudah ingin berangkat ternyata terhalang. Ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak diperbuat. Yang tadi dia gembira dengan perbuatan jahatnya. Satu, gembira dengan perbuatan jahatnya, perbuatan jeleknya, pengkhianatannya. Kedua, ingin dipuji dengan apa yang dia tidak lakukan, tapi ingin dipuji. Ada kisah lain, riwayat juga dari Ibnu Katsir rahimahullah dibawakan, ketika duduk-duduk mereka, beberapa sahabat di hadapan seorang amir di Madinah, yaitu Marwan, penguasa Madinah ketika itu. Dia berkata kepada pengawalnya, "Ya Rafi', idhab ila Ibn Abbas." Wahai Rafi', pergilah engkau kepada Ibn Abbas. Faqul, katakan padanya, "La in kana kullu mri'in minna fariha bima ata wa habba an yuhmad bima lam yaf'al mu'addaban la nu'adzabanna ajma'in." Sampaikan kepadanya, kalau setiap orang gembira dengan apa yang dia perbuat, dan setiap orang
yang suka untuk dipuji dengan apa yang dia tidak lakukan, kemudian diazab, maka niscaya kita semua akan diazab. Karena kita nggak ada yang lepas dari sifat ingin dipuji. Maka Ibnu Abbas menjawab, malakum wahadihi, ada apa dengan kalian dengan ayat ini? Innama nazalat fi ahlil kitab, sesungguhnya ayat ini turun tentang ahlul kitab. Kemudian dibacakan oleh Ibnu Abbas ayatnya secara lengkap. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah fanamaduhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun wa la tahsabanna alladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dibacakan ayat itu oleh Ibnu Abbas yang sudah kita bacakan dan sudah kita terjemahkan. Kalau Ibnu Abbas sa'alahumun nabi, Nabi bertanya pada mereka, mereka tidak mau menjawab, menyembunyikan ilmu yang ada pada mereka ahlul kitab. Kemudian gembira dengan perbuatan jahat mereka. Kita sudah tipu Rasulullah, kita sudah bohongi mereka. Ini jelas perbuatan kufur. Gembira ketika dia sengaja menentang Quran was sunnah. Gembira ketika dia sengaja menentang Alkitab, menentang nabinya, menentang rasulnya, menentang kitab Allah. Yahudi menentang kitab Taurat, menentang Nabi Musa, gembira dengan itu. Ini kekufuran. Lebih parah dari sekedar orang berbuat ingin dipuji. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau orang itu berbuat sesuatu yang baik ini, kemudian ingin dipuji, perbuatannya baik. Dan dia kemudian ingin mendapatkan pujian. Sesungguhnya dari satu sisi wajar, kebaikan itu layak dipuji. Tetapi syaratnya bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan hanya karena itu dia harapkan. Iya kan? Tetapi yang terjadi pada ahlul kitab tidak berbuat, tapi ingin dipuji. Paham ya? Tidak berbuat baik, tapi ingin dipuji. Ini mencocoki hadis-hadis lain. Dibawakan diantaranya oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Manidda'a da'watan kadhibatan liyatakatsar biha lam yazidillah illa qillah. Saya ulangi, hadisnya fi sahihain dalam Bukhari dan Muslim. Siapa yang mengaku-ngaku dia berbuat sesuatu, punya sesuatu, berjasa dengan sesuatu, padahal tidak, dusta, karena hanya ingin dipuji, hanya ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, niscaya tidak ditambah oleh Allah kecuali sebaliknya. Itu satu hadis. Ya. Ingin dipuji, ingin dapat untung karena sesuatu yang dusta. Itu saya yang kerjakan, saya itu yang berbuat, saya yang lakukan, saya yang berbuat ila akhir. Padahal tidak. Ini yang terancam dengan ancaman-ancaman azab. Yang kedua, yang juga fi sahihain disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabis thawbai zur. Saya ulangi, al-mutashabbi' bima lam yu'ta, orang yang pura-pura kenyang dengan apa yang dia tidak diberi. Maka labis thawbai zur, maka orang ini seakan-akan memakai dua pakaian kedustaan. Seakan-akan memakai dua pakaian kedustaan. Apa yang dilihat pada pakaiannya ternyata bukan hakikatnya. Apa yang dilihat pada luarnya ternyata bukan dalamnya. Dusta, pakaian kepalsuan. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta adalah orang yang dalam keadaan bergaya seakan-akan melakukan sesuatu padahal tidak. Dan ini yang paling banyak dilakukan oleh politikus. Sebentar, Bapak masih sholat, keluar bawa sejadah.
Oh, waalaikumsalam. Padahal dusta. Keterlaluan sekali. Keterlaluan sekali yang demikian. Apa maksudnya? Yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Padahal jangankan salat duha, salat wajibnya saja banyak ditinggal. Ikhwan ibn a'azakumullah, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabis taubayyiz zur. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang seperti ini. Hadis-hadis yang mengancam mereka yang berpura-pura berbuat baik. Adapun mereka yang berbuat baik, benar-benar berbuat baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sedikit harapan kalau dia dilihat oleh orang lain jadi ikuti. Kemudian nama dia jadi baik. Maka ini disebutkan oleh Syekh Sa'di sendiri dalam kitab yang sedang kita baca. Bahwa itu tidak mengapa asal bukan dasarnya riya dan sum'ah. Kita baca kelanjutan syarahnya dari Syekh Sa'di rahimahullah. Kata beliau, walihada amarallahu rasulahu. Oleh karena itu, sebentar. Saya ulangi. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Kata Syekh Sa'di, ay bil khairi alladhi lam yaf'aluhu. Maksudnya, mereka ingin dipuji dengan satu kebaikan yang sesungguhnya mereka tidak kerjakan. Wal haqqal ladzi lam yaquluhu, atau kebenaran yang sesungguhnya mereka tidak ucapkan. Fajama'u baina fi'li syarr wa qawlihi wal farah bidzalika wa mahabbat an yuhmadu ala fi'lil khairi alladhi ma fa'aluhu. Maka kata Syekh Sa'di, ahlul kitab mengumpulkan dua perkara yang sangat jelek, yaitu melakukan kejelekan, membohongi Rasulullah SAW, menutupi ilmu, mengkhianati perjanjian, kemudian gembira dengan kejahatannya. Itu satu. Dan juga an yuhmadu, yuriduna an yuhmadu, dan ingin dipuji atas perbuatan baik yang tidak dikerjakan. Ingin dipuji atas perbuatan baik yang sesungguhnya dia tidak lakukan, hanya berpura-pura saja supaya dipuji. Kata Allah, fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Maka jangan kalian mengira bisa selamat dari azab. Ai bimahalli najwah minhu wa salamah, artinya mereka tidak akan mendapatkan tempat yang selamat. Bal qad istahaqquhu, bahkan mereka mesti akan mendapatkan azab. Wa sayasiruna ilaihi, dan mereka akan berjalan ke dalam azab atau menuju azab. Oleh karena itu Allah katakan di akhirnya, walahum adabun alim. Wa yadkhul fi hadhihi al-ayatil karimah, masuk dalam ayat yang mulia ini ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang gembira dengan apa yang ada pada mereka dari ilmu dan kemudian mereka sembunyikan. Walam yanqadu lirrasul, dan mereka tidak mau terikat dengan bimbingan rasulnya. Wa za'amu annahum humul muhiqqun, kemudian mengaku-ngaku kalau mereka lah orang yang di atas kebenaran. Fi halihim wa maqalihim, mereka merasa mereka di atas kebenaran. Mereka merasa ucapan mereka pun di atas kebenaran. Wa kadzalika kullu man ibtada'a, dan juga selain ahlul kitab masuk pula seluruh man ibtada'a bid'atan qawliyah aw fi'liyah. Masuk pula di dalamnya mereka-mereka yang mengadakan ajaran-ajaran baru dalam agama, ajaran-ajaran sesat, kemudian berkata ini dari Allah, ini dari Rasul, padahal sama sekali bukan dari Allah, bukan dari Rasul, tetapi itu mengada-ngada ajaran baru, qauliyah atau fi'liyah, apakah dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan. Kemudian fariha biha, kemudian bangga dengan apa yang mereka bikin. Kita sudah bikin ajaran baru yang lebih hebat, kita sudah bikin ajaran baru yang lebih sempurna dari ajaran kuno. Astagfirullah, astagfirullah. Kok betapa miripnya dengan ahlul kitab. Ajaran Rasul, ajaran sunnah dikatakan kuno, terbelakang. Yang mereka bikin dikatakan modern, maju, sempurna. Wada'a ilaiha, kemudian mengajak pada ajaran sesat tadi. Wa za'ama annahu muhiq,
kemudian mengaku-ngaku bahwa mereka di atas kebenaran dan yang selainnya batil, kama huwal waqi' min ahlil bid'ah, sebagaimana yang sering terjadi pada seluruh ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat, demikian keadaannya. Wa dallat al-ayah bimafhumiha ala anna man ahabba an yuhmad wa yusna alaihi bima fa'alahu minal khairi wa ittiba'il haqqi idza lam yakun qasduhu bidzalika ar-riya was-sum'ah annahu ghairu madmum. Ini yang saya maksud tadi. Adapun kata beliau, ayat ini menunjukkan secara tersirat. Sudah kita bahas kemarin apa makna mafhum. Mafhum itu bukan mantuk. Mantuk itu yang tertulis, yang tersurat, sedangkan mafhum adalah yang terpahami, yang tersirat. Yang tersurat, mereka ingin dipuji dengan kebaikan yang mereka tidak lakukan. Apa maknanya? Mafhumnya. Mafhumnya, kalau kebaikan yang mereka lakukan kemudian dipuji, wajar. Paham ya? Mafhumnya, bahwa siapa yang ingin dipuji, ingin mendapatkan sanjungan dengan apa yang dilakukannya, tetapi bukan karena riya, bukan karena sum'ah, tetapi harapan kalau nama dia baik di masyarakat, kalau nama dia tidak menjadi salah paham manusia. Ini adalah keinginan yang wajar. Bahkan ketika dikatakan, ya Rasulullah, aku mengerjakan sebuah amalan yang saleh, ikhlas karena Allah, ternyata manusia memujinya dan aku senang. Bagaimana itu? Tidak mengapa. Kata Nabi, tilka busyral mu'min al-ajil, atau kama qala sallallahu, atau tilka busyral ajil lil mu'min. Itu adalah berita gembira yang disegerakan oleh Allah di muka bumi untuk orang mukmin. Ikhwani bin a'azakumullah, lihatlah apa yang ditanyakan tadi kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, kalau semua orang yang punya keinginan untuk dipuji kemudian diadab, enggak ada yang selamat kita. Kata Ibnu Abbas, malakum wa hadhil ayah. Ada apa dengan kalian dengan ayat ini? Ayat ini tentang Yahudi yang mereka ingin dipuji dengan sesuatu kebaikan yang mereka tidak lakukan.